Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan salah satu karakteristik bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang banyak pada waktu itu membaca Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetorkan hafalannya kepada Jibril alaihi salam di bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nasi. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan menjadi orang paling dermawan itu pada bulan Ramadan, yaitu ketika bertemu dengan Jibril dan menyetorkan hafalan Al-Qur'annya kepada Jibril, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa senang sekali. Dan dengan kesenangan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinfak, berbagi, sampai-sampai kata Ibnu Abbas seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinfak seperti angin yang berhembus, karena saking dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang padanya kami turunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi keterikatan antara Al-Qur'an dengan bulan Ramadan sangat erat sekali, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Rasulullah SAW banyak membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan inilah yang diikuti oleh para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Bahkan ada sahabat yang mengkhatamkan Al-Quran setiap malamnya, sehingga selama bulan Ramadan dia bisa mengkhatamkan 30 kali, karena mengetahui keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan Imam Syafi'i bahkan mengkhatamkannya 2 kali dalam sehari, sehingga selama bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, beliau punya majelis hadis yang dihadiri oleh para ulama, termasuk di antara murid beliau adalah Imam Syafi'i. Di luar bulan Ramadan, majelis hadis ini hidup, tidak pernah berhenti. Beliau membacakan di situ hadis-hadis yang terdapat dalam kitab beliau, yaitu kitab Muwatta. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau hentikan dulu sementara, karena di bulan Ramadan difokuskan dan diprioritaskan untuk membaca Al-Quran dan untuk mempelajari Al-Quran. Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama mencontohkan kepada kita kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara amalan yang utama yang harus menjadi prioritas kita di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Tentu perlu ada motivasi yang kuat. Tentu harus ada tekad, harus ada kemauan dan kegigihan supaya kita bisa maksimal membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan tidak cukup kita hanya membaca, tapi juga tadabbur Al-Quran, menghayati dan memahami makna Al-Quran.
Kalau tadi Imam Malik kita katakan majelis hadis saja dihentikan sementara di bulan Ramadan, apalagi kalau majelis-majelis yang tidak berguna, apalagi hal-hal yang sifatnya adalah sia-sia, acara-acara yang tidak penting, baik di televisi, baik di sekitar kita, sementara tidak dihadiri dulu, tidak disaksikan dulu, karena kita ingin memprioritaskan waktu kita di bulan Ramadan untuk Al-Quran, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jangan sampai kita terlena, sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Kalau zaman sekarang ada media sosial, mengomentari status orang, menjawab ini yang dan itu tidak penting. Kalaupun ada hal-hal penting, maka berikanlah waktu khusus, jangan dihabiskan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan merugi, sebagaimana kata Rasulullah SAW, merugilah orang yang apabila masuk bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Raghima anf man adraka Ramadan wa lam yughfar lah." Merugi orang dapat bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal penting yang perlu menjadi catatan dan perhatian kita bersama, bahwa membaca Al-Quran tidaklah sekedar membaca ayat hijaiyahnya, tapi kita harus meningkatkan kualitas membaca Al-Quran dari tingkat hanya sekadar membaca menjadi tingkat tadabbur, menghayati, merenungi. Karena itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad itu banyak keberkahannya, mubarakun. Keberkahan maknanya banyak kebaikan. Banyak kebaikan, banyak manfaat. Dan dia merupakan petunjuk. Karena itu Al-Quran diturunkan liyadabbaru ayati, supaya mereka merenungi maknanya, menghayati. Kemudian dia bawa kepada dirinya, manakah yang bisa dia amalkan dalam bentuk perintah. Kalau ada larangan, apakah dia sudah meninggalkan? Dibaca apa makna yang terkandung di dalam ayat demi ayat yang kita baca. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi tidak cukup kita hanya membaca saja. Walaupun hanya membaca itu, kata Rasulullah SAW, satu huruf akan diberi ganjaran atau pahala sebanyak 10 kali lipat dari kebaikan. Tapi ada yang lebih utama dan lebih besar pahalanya dibandingkan sekadar membaca, yaitu mentadabburi ayatnya. Di antara manfaat mentadabburi ayat ini adalah pertama sekali meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Mengapa mereka tidak menghayati ayat demi ayat dari Al-Quran? Mengapa mereka tidak merenungi? Kalau seandainya mereka merenungi, pasti mereka akan mendapatkan kesimpulan bahwa Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita menghayati ayat demi ayat Al-Quran, kita akan mendapatkan fakta-fakta, kita akan mendapatkan kebenaran-kebenaran yang akan meningkatkan keimanan kita. Dan ketika kita membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran, kemudian bertambah keimanan kita karena kita mentadaburinya, maka itulah hakikat orang yang beriman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Orang beriman itu
Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya. Nah, bagaimana kita akan bertambah keimanan ketika dibacakan ayat Al-Quran kita tidak paham? Maka harus ditingkatkan. Kalau kita tadarus Bapak Ibu, tidak cukup hanya kita membaca saja, tapi ada juga membacakan artinya. Atau ada yang menyebutkan dalam halaqah tadarus tersebut poin-poin yang terkandung dalam ayat. Maka tidak perlu harus mencapai target sekian juz, cukup patokannya adalah waktu. Kalau biasanya misalnya membaca saja dalam 1 jam itu mendapatkan 1 juz Al-Quran, biarlah tidak sampai 1 juz, cukuplah 1 halaman, cukuplah 2 halaman, tapi dari 2 halaman tersebut kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran melalui terjemahannya ataupun melalui tafsir yang kita baca, kemudian kita amalkan. Itu lebih utama. Salah seorang ulama namanya Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi mengatakan, saya semalam suntuk membaca 2 surat Al-Zalzalah, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan surah Al-Qari'ah. Saya ulang-ulangi sampai pagi. Itu lebih saya sukai daripada mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Rasulullah SAW pernah dalam 1 malam hanya membaca dalam solatnya 1 ayat saja, diulang-ulangi oleh Rasulullah SAW dalam rangka menghayati dan mentadaburi ayat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, mereka adalah hamba engkau ya Allah, dan jika engkau beri ampunan kepada mereka, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang maha mengetahui dan maha perkasa, maha bijaksana dan maha perkasa. Diulang-ulangi oleh Rasulullah SAW dalam 1 malam 1 ayat saja. Karena ada kenikmatan dalam mentadaburi Al-Quran, ada kelezatan, ada manfaat. Makna yang tujuan yang pertama tadabur adalah untuk mendapatkan penambahan, peningkatan keimanan. Yang kedua adalah untuk menjadikan petunjuk dari Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan untuk dijadikan sebagai petunjuk. Tadi dalam surah Al-Baqarah dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan hanya untuk ulama, petunjuk bagi semua manusia. Semua manusia bisa mendapatkan, menghayati, meresapi makna Al-Quran walaupun secara global sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan tentu tetap terus meningkatkan pengetahuannya terhadap Al-Quran. Apakah benar yang dia simpulkan, bertanya kepada ulama, bertanya kepada ustaz. Tapi ketika dia membaca, dia hadirkan kepada dirinya, apakah apa yang saya lakukan dan apa yang saya ucapkan sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan apakah saya sudah menjalaninya dengan benar. Sehingga kita bisa mengambil petunjuk dalam Al-Quran. Maka kalau dalam tadarus kita konsisten misalnya dari surah Al-Fatihah terus 10 ayat saja sampai surat An-Nas, maka kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang utama dari ayat Al-Quran yang bisa kita jalankan dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya, dan interaksi kita dengan Al-Quran bertambah hendaknya insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا